Ya, salam semuanya. Saya biasanya giliran terakhir. Kalau udah mulai teler-teler baru giliran saya. Tapi karena Bester lagi siapkan alat peraga supaya pulang nanti dapat ya ada alat peraga. Ya, ya tadi sudah banyak yang disampaikan. Saya mungkin hanya menambah beberapa sedikit karena materi saya tentang materi digital gitu ya. Jadi sudah ada yang punya bahan materi di sekolah minggu dalam bentuk App Store? Belum ya? Nah, ini ada materi dari TMC Indonesia kalau pernah dengar, The Mile Book Club Indonesia. Ini ada 12 9 ya. 9 cerita dan masing-masing 9 kelompok, masing-masing kelompok ada 12 cerita untuk usia 4 sampai 19 tahun. Jadi misalnya lihat lakukan satu ini ya. Nah, ini nanti ini kalau diklik dia keluar ada 12 cerita 7 cerita ya. Jadi nanti di sini diklik lagi keluar materi cerita-ceritanya. Ya. Ini yang bikin anak saya kebetulan ini. Ya. Jadi materinya dan ini sudah dipakai hampir 9.000 gereja lah gitu ya. Bisa. Waktu downloadnya, waktu daftarnya pakai email itu harus butuh internet. Tapi nanti kalau sudah terpasang tidak perlu internet. Jadi Anda bisa pakai di tengah hutan di mana saja ya materinya ini gitu. Ya. Nah, dalam bentuk digital gitu ya. Jadi kalau Anda ingin minta bukunya juga free gitu ya. Nah, kebetulan nanti bulan depan saya akan keliling di 6 klasis di GKST Morowali. Jadi mengajar materi ini gitu ya bekerja sama dengan Bupati Morowali ya dengan Pak Bupati Herlis gitu ya. Nah, materi digital itu sangat menolong karena satu sekarang ini kan sudah zamannya memang zamannya digital gitu ya. Guru-guru kalau yang tadi manual memang harus dituntut sangat kreatif gitu ya. Tapi dengan materi digital Anda bisa siap kapan saja karena semua orang pasti bawa HP ya. Nah, saya itu selalu apa? Selalu menggunakan materi-materi digital itu untuk menarik anak-anak gitu ya. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai dan alat peraga itu kan untuk menarik perhatian gitu ya. Nah, misalnya begini, nanti biasanya saya goyang gini, dia keluar gambar gini kan. Nah, gambar. Ini gambarnya ada saya goyang-goyang, seret, langsung keluar gini. Nah, lalu Anda bisa cerita gitu ya. Nah, itu anak-anak seneng gitu ya. Apalagi kalau diajari. Itu kan tadi ada ceritanya kan. Nah, ini salah satu bentuk digital. Anda bisa keluarkan apa aja, bisa bentuk uang, permen karet, bisa bentuk apa, tergantung yang Anda siapkan apa. Ya. Jadi ini kebetulan yang saya siapkan adalah gambar Yesus disalib. Jadi caranya, ya. Jadi saya siapkan di sini, ya. Nah, saya siapkan di sini. Kemudian ada aplikasinya, namanya Digital Magic Trick, gitu ya. Nah, Anda tinggal pilih objeknya yang mau dikeluarin apa. Di sini ada permen karet, ada kartu, ada lingkaran, ada uang 50.000. Wah, seneng anak-anak kalau dikasih uang 50.000 ya. Nah, ini tadi ada gambar ya, saya tinggal pilih gambarnya aja. Gitu. Kemudian tinggal start trick, sudah. Ini digoyang-goyang, dia sudah keluar. Ya, kan? Digoyang-goyang keluar dia. Ini digeser-geser pun dia nggak akan lepas. Tapi begitu dilepas dia hilang. Nah, waktu ditarik kan gini. Set. Nah, gampang kan ya? Wah, ini ya gitu. Nah, ya, digital magic trick. Ya, nanti di App Store. Apanya? Nah, ininya tergantung nanti Anda keluarkan apa. Kalau saya misalnya mau keluarkan kartu ya, nanti kartunya yang saya siapkan di belakang. Biasanya saya uang 50.000. Nah, gitu. Digital magic trick. Oh, TMC, TMC. App Store juga. Nanti linknya saya kirim, boleh dibagikan, tinggal di download ya. Gitu ya. Ya.
Nah, saya juga banyak seperti Kak Samuel. Kalau Kak Samuel tuh kreatif, dia fokus ke BTK ya. Kalau saya banyak memang eh, saya mendirikan kampung sekolah minggu, sebetulnya acara ini eh, dengan Kak Ledi itu 3 tahun yang lalu ya, acara kampung sekolah minggu sebetulnya. Karena waktu itu tim kampung sekolah minggu akan tur ke Sumatera, mampir di sini di villa kita sebetulnya. Nah, tapi karena tiba-tiba COVID gagal, terkatung-katung bertahun-tahun. Nah, Anda beruntung hari ini baru bisa dilakukan, gitu ya. Oke. Ya, jadi gini, apapun alat peraga Anda, ya, yang perlu menjadi catatan, yang perlu diingat, ya, eh, alat peraga hanya alat bantu. Tujuan utama kita adalah siapa? Tadi menyampaikan, ingat tujuannya adalah kepada siapa tokohnya? Yesus, ya. Jadi saya salah satu dulu ketua tim penulis kurikulumnya Superbook, kalau Anda tahu Superbook, ya. Nah, kan ada modul lanjutan 1, 2, 3, lalu ada modul lanjutan. Nah, saya bersama teman-teman pernah mengerjakan materi Superbook itu, gitu ya. Nah, di dalam Superbook itu kalau Anda lihat ada 3 bagian sebetulnya. Pertama itu biasanya ada 3 tokoh, Joy, Chris, dan Kismu. Nah, itu kan biasanya ketemu kasus dulu kan. Nah, waktu dia ketemu kasus misalnya kok ada anak yang tidak taat gitu ya. Nah, dia kan nggak ngerti 3 tokoh ini kan. Lalu dia pergi ke masa lalu. Nah, ketemu misalnya dengan cerita-cerita yang ada hubungannya dengan tidak taat misalnya gitu. Nah, misalnya cerita Taman Eden misalnya di situ, kenapa Adam dan Hawa tidak taat ya. Ternyata memang karena dosa. Nah, solusinya gimana? Ya harus minta ampun, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan juru selamat. Nah, sekarang dia tahu kan solusinya. Dia balik lagi, baru ketemu dengan anak-anak yang bermasalah tadi. Lalu dikasih tahu ceritanya. Itu bagian sesi pertama. Nah, kalau Anda nonton Superbook secara detail ya. Tapi kan biasanya Anda nonton yang di tengah-tengahnya aja, yang kasus-kasusnya kan, yang solusinya atau yang bagian kedua itu bercerita tentang arkeologi. Ya, jadi Taman Eden itu letaknya di mana? Ya, ada bukti-bukti sejarahnya. Buktinya misalnya di Timur Tengah. Buktinya apa? Karena di situ dituliskan bahwa ada 4 sungai yang mengalir. Gihon, Pison, Efrat, Tigris gitu ya. Tapi yang sekarang tinggal 2 sungai gitu ya. Nah, ternyata semua cerita Alkitab itu ada bukti sejarahnya. Ya, saya juga baru tahu Goshen itu di mana dan sebagainya, letaknya di mana gitu ya. Nah, cerita Daniel itu di kota mana dan sebagainya itu belajar dari Superbook justru. Nah, kemudian bagian yang ketiga, semua cerita itu merujuk satu tokoh, yaitu Yesus Kristus. Maka apapun yang Anda kerjakan, mau cerita menggunakan BTK, ya, menggunakan metode yang lain, ingat kita itu sedang menyampaikan siapa tentang Yesus. Nah, dulu saya waktu ngajar sekolah minggu, misalnya cerita Daniel, itu Danielnya yang menonjol gitu ya. Yesusnya nggak kelihatan. Cerita Musa, ya Musanya yang diingat anak-anak gitu ya. Padahal cerita Daniel itu kalau Anda lihat itu gambaran tentang Yesus. Kan? Ada banyak kemiripan-kemiripan cerita itu yang menggambarkan tentang Yesus. Misalnya Daniel itu dihukum oleh Raja Darius, betul ya. Sebetulnya Raja Darius itu tidak ingin menghukum Yesus kan. Sama Pilatus juga sebetulnya tidak ingin menghukum Daniel ya. Daniel itu dihukum oleh Raja Darius. Nah, Daniel itu sebetulnya nggak dihukum ya. Raja Darius itu tidak mau menghukum Daniel, tapi kan dia dijebak dengan cincinnya itu kan. Sama Pilatus itu sebenarnya tidak mau menghukum Yesus, ya, ya gambarannya. Nah, Daniel dimasukkan ke gua, Yesus mati dimasukkan ke gua. Daniel ditutup batu yang besar, Yesus ditutup dengan batu yang besar. Berapa hari? Iya, di gua singa berapa hari? 3, 3 juga kan? 3. Waktu Daniel keluar banyak orang bertobat. Waktu Yesus bangkit banyak orang percaya enggak? Baik. Nah, sebetulnya semua kisah itu merujuk kepada satu tokoh yaitu Yesus Kristus. Musa misalnya. Musa membawa bangsa Israel keluar dari mana? Dari Mesir. Yesus membawa bangsa ini keluar dari mana? Dari perbudakan
dosa, ya. Waktu bangsa Israel dibawa di padang, ya, di sana mereka diberi makan setiap hari melalui apa? Mana? Mana itu roti kan? Ya supaya mereka hidup. Ya, Yesus sendiri berkata apa? Akulah roti. Ya iya. Jadi semua cerita masa perjanjian lama itu sebagai gambaran-gambaran dari tokoh, ya. Jadi kalau Anda cerita, ingat jangan sampai lupa endingnya siapa? Harus Yesus. Selama ini kita kan lupa, tidak pernah menutup dengan itu, ya. Karena tujuan kita adalah yang utama adalah itu, ya. Jadi, nah perintah Tuhan Yesus itu cuma 4 sebetulnya. Di dalam Matius berapa? 28 ayat 19-20 itu yang terkenal dengan amanat agung itu, ya pergilah, gitulah, jadikanlah seluruh bangsa dan muridku ya baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya. Jadi perintahnya apa? Pergi, ajar, baptis, muridkan. Nah itu ya. Perintahnya itu cuma 4 itu. Ya. Pergi, kalau Anda nggak bisa pergi jauh ya Anda bisa pergi ke tetangga, ya. Melayani anak-anak gitu ya. Materi sudah banyak. Kemana saja pergi. Karena Anda harus pergi. Biasanya gereja, lembaga misi melakukan ini dengan baik nggak? Baik ya. Mengajar tiap minggu ada khotbah, ada komsel, ada apa lagi persekutuan. Itu kan perintah mengajar. Baptis, kalau ada orang minta baptis, gereja melakukan dengan baik gitu ya. Tapi lihat cek pemuritan. Biasanya agak lemah di sini. Ya, tidak banyak gereja melakukan pemuritan. Lembaga juga jarang-jarang yang melakukan pemuritan. Pemuritan itu apa sih? Pemuritan itu kita sebagai guru mengajar murid, muridnya akhirnya jadi guru dan menghasilkan murid. Nah, siklus itulah yang disebut pemuritan. Nah, pertanyaannya kembali ke kita. Murid saya ini sudah jadi guru belum? Sudah menghasilkan buah lagi belum? Kalau belum, kita belum berhasil melakukan perintah yang keempat. Nah, gitu ya. Gampang kan? Nah, mulai sekarang ajarlah, nggak usah banyak-banyak murid kita. Cukup 1-2. Tapi betul-betul itu nanti menggantikan kita. Dia jadi guru dan menghasilkan murid, dan murid itu jadi guru. Daripada Anda punya ratusan murid ngajar, tapi nanti nggak jadi semua. Ya, berarti pemuritannya tidak berhasil, ya, gitu ya. Nah, cara pemuritan yang efektif itu bagaimana? Ya, sederhana sebetulnya. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan pada waktu, kalau Anda baca di dalam Matius 4, ya, Matius 4 ayat 18-19, ketika Yesus berada di Danau Galilea bertemu dengan Simon Petrus dan apa? Andreas, ya. Andreas. Apa yang dia bilang? Mari ikutlah aku. Aku akan rubah kamu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya apa? Dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru 180% derajat itu. Gitu ya. Syaratnya apa coba di sana? Ikutlah aku, maka kamu akan rubah. Itu yang dikatakan Yesus, ikutlah aku. Maka cara yang sama harusnya kita mengajarkan kepada guru, orang tua, kita ini semua adalah guru. Berani nggak kita bilang ke murid-murid kita, anak-anak kita, anak didik kita, ikutlah aku, gitu ya. Kita ini jadi teladan gitu loh. Ikutlah aku. Tapi kan banyak orang tua bilangnya apa? Sekolah yang pinter ya nak, jangan kayak bapakmu. kayak siapa? Kayak tetangga gitu. Ya, harusnya bapaknya juga harus bilang ikutlah kamu harus bangga punya bapak seperti itu kan. Itu kan cara yang dilakukan oleh Yesus. Ikutlah aku maka kamu akan kalau bapaknya aktif di pelayanan, ya, rajin di dalam persekutuan, doa, ya. Kan kalau dia bilang ikutlah aku, maka anaknya pasti akan ikut. Harus ikut. Karena perintah di dalam Ulangan 6:5-9 kan bilang apa? Ajarlah berulang-ulang, ya. Supaya apa? Anak-anak betul-betul mengikut teladan. Nah, itu yang hilang di dalam kehidupan keluarga Kristen. Tidak ada teladan. Kamu jangan ngerokok ya nak, tapi bapaknya ngerokok pas gitu ya. Ya.
Tapi kalau bapaknya nggak ngerokok, saya jamin anaknya nggak ngerokok. Saya nggak ngerokok, saya nggak pernah bilang anak saya jangan ngerokok. Tapi dia lihat bapaknya nggak pernah ngerokok, nggak mungkin dia akan berani merokok. Ya. Anak-anak bisa melawan perkataan, tetapi dia tidak bisa melawan teladan. Nah, itulah kuncinya teladan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, ada 5 step. Kalau Anda ingin jadi guru yang berhasil memuridkan itu. Ya. Yang pertama itu, waktu Yesus mengajar, murid-murid mendengar. Waktu dia khotbah di bukit ya, perhatikan. Yesus itu mengajar, murid-murid pertama hanya duduk mendengar. Selama ini kita kan jadi guru sekolah minggu kan gitu ya. Kita ngajar anak-anak duduk manis mendengar. Tapi tidak selamanya loh. Murid-murid itu duduk terus. Yesus perhatikan, pada waktu Yesus membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang, murid-murid dilibatkan. Suruh bagi apa? Roti, bagi ikan. Itu artinya apa? Murid-murid tidak hanya disuruh duduk diam, tapi mulai terlibat. Nah, di sekolah minggu, nanti jangan selamanya anak-anak itu duduk diam, tapi mulai dilibatkan. Boleh anak-anak gantian pimpin doa, pimpin pujian. Artinya apa? Diberikan kesempatan untuk terlibat. Oh, Tuhan Yesus saja memberikan kesempatan kok kepada muridnya terlibat. Masa kita enggak? Ya. Nah, yang sering terjadi kan kita ini selamanya ngajar anak-anak, anak-anak dianggap tadi apa? Botol kosong kan gitu. Kita ngajar terus. Dan step itu terus dinaikkan Bapak Ibu. Dari mulai dilibatkan, berikutnya murid-murid di apa? Disuruh pergi. Kamu pergi sekarang pelayanan, doakan orang sakit itu, sembuhkan, gitu ya. Artinya apa? Dia mulai mempercayakan kepada murid-muridnya. Nah, Anda berani nggak mempercayakan kepada murid sekolah minggu? Setelah Anda ajar, kamu kayaknya bisa menggantikan kakak, ceritain, gitu ya. Mungkin pertama belepotan, ceritanya enggak apa-apa. Tapi kalau dilatih terus kan lama-lama jadi ahli. Ya. Kalau sudah ahli, sudah pinter, apa yang berikutnya dilakukan Tuhan Yesus? Dia berani mengutus berdua. Sekarang kamu muridku yang hebat, aku percaya kamu sudah jago. Sekarang kamu boleh mengajar. Ya. Ya. Jadi pertama, guru mengajar, murid mendengar. Kedua, guru mengajar, murid mulai terlibat. Yang ketiga, gantian sekarang. Muridnya yang mulai mengajar, guru mendampingi. Kan gitu. Yang keempat, guru mulai berani mengutus. Ya, dia utus dua-dua. Bahkan gurunya sudah naik ke surga, tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Dan akhirnya yang terakhir, murid-murid bisa menghasilkan murid lagi. Karena dia sudah jadi guru dan gurunya nggak bersama-sama dengan mereka. Dan itulah yang disebut dengan siklus pemuritan. Ya. Nah, itu yang selama ini sering kita tidak sadari di dalam melayani anak-anak. Kita terus berada di step yang pertama, mengajar anak-anak hanya mendengar. Mulai sekarang, lihat potensi anak-anak Anda, lalu libatkan. Kalau sudah mulai terampil, berikan kesempatan. Kalau sudah jago, Anda harus berani melepas mereka. Dan akhirnya mereka jadi seorang guru yang menggantikan Anda. Nanti Anda pindah, Anda nggak ada di sana lagi. Bahkan mungkin kita nanti meninggal, murid kita sudah menghasilkan murid baru. Ya, itulah esensi dari perintah Tuhan Yesus tadi ada 4, pergi, ajar, baptis, dan murid. Nah, 3 bagus. Murid biasanya agak lemah di sini. Ya. Nah, saya berharap sekarang mindset kita berubah. Jadi guru sekolah minggu yang bisa memuridkan, gitu ya. Jadi ada 4 step, gitu ya. Nah, saya selalu mengajarkan bahwa apapun yang Anda ceritakan itu selalu mengacu kepada satu tokoh siapa? Yesus Kristus, gitu ya. Kenapa Yesus Kristus? Gitu ya. Nah, karena dia sudah memberikan kuasa kepada kita. Bahkan dia memberikan penolong. Dia berjanji kalau waktu dia naik ke surga bilang apa? Aku akan mengirimkan Rohku Kudus sebagai penolong. Maka Anda akan diberikan kuasa. Karena dia sudah mati di kayu salib melalui darahnya yang tercurah. Ya.
Saya ada satu baca buku tuh luar biasa, kuasa darah Yesus. Ada 7 pencurahan darah Yesus gitu ya. Yang pertama, Yesus waktu memikul salib itu kan keringatnya berubah menjadi titik darah. Iya. Nah, keringat itu berbicara apa sih? Jerih payah, ya kerja keras gitu. Selama ini mungkin kita tidak pernah mengakui bahwa ada kuasa sebetulnya melalui darah Yesus yang berubah menjadi darah. Sehingga kita kerja keras, ya, berjerih payah menjadi sia-sia. Tapi sebetulnya kutuk itu sudah diputuskan. Melalui apa? Melalui titik-titik keringatnya yang berubah menjadi titik-titik darah. Coba baca di Kejadian 3:17 deh. Tadi saya coba-coba catat gitu. Coba Anda baca. Ya, dan kau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah diperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka tertutuklah tanah dari engkau dan bersusah payah engkau dari rezekimu terutama dari hidup. Ya, tanah dikutuk, kita karena dosa akan bersusah payah cari rezeki, kerja keras gitu sampai berkeringat-keringat. Ya, tetapi melalui kuasa darah Yesus yang titik-titik keringatnya berubah menjadi darah itu memutus kutuk itu. Ya, yang kedua, luka bilur. Luka bilur itu berbicara segala penyakit, ya. Sehingga darah yang keluar dari luka-luka Yesus melalui bilur-bilur yang dicambuk itu, maka kita disembuhkan. Ya, di dalam Yesaya 53 ayat 4 bisa Anda baca di situ. Ya. Jadi ada 7 pencurahan darah Yesus waktu disalib. Gitu. Ini untuk menguatkan kita ya. Yesaya 53 ayat yang keempat. Kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas. Iya. Jadi segala penyakit yang ada kita ditanggungnya ya melalui apa? Melalui bilur. Luka bilur itu yang koyak gitu ya, yang waktu dicambuk dia koyak keluar darah. Dan darah yang berikutnya itu memar, tubuh Yesus yang memar di dalam Matius 26 ayat 27. Ya. Jadi kan waktu Yesus ditinju oleh serdadu Romawi itu kan ada darah yang nggak keluar, memar, itu luka memar. Luka memar itu berbicara tentang penderitaan sebetulnya. Ya. Jadi bagi orang-orang yang menyimpan akar penderitaan, nah itu sudah dipulihkan melalui apa? Luka darah Yesus dari lukanya yang memar. Matius 26 ayat 67. Betul? Ada nggak? Cuma mereka meludahi mukanya dan meningginya. Ya. Orang lain memukul dia. Ya. Ya. Jadi mukul itu mengakibatkan luka memar ya. Jadi luka dalam ya, penderitaan di dalam gitu ya. Dan yang keempat itu ada luka mahkota duri. Ya, Yesus waktu dipakai mahkota duri dia keluar darah ya. Nah, duri itu berbicara apa? Duri itu berbicara kutuk kemiskinan. Ya, melalui darah yang tercurah itu maka kutuk kemiskinan itu akan diputuskan. Anda lihat di Kejadian 3:18 dulu. Di situ dikatakan apa? Kejadian 3. Dan kebutuhan kepada akan menjadi makanan dia. Iya, karena kita berbuat dosa, ya tanah dikutuk, maka makanan kita harusnya apa? Semak duri. Ya, tetapi kenapa Yesus harus menggenapi firman Tuhan dan diputuskan kutuk itu dia memakai mahkota duri. Ya, dulu waktu kita cerita Yesus pakai mahkota duri apa sih maksudnya kita nggak ngerti. Iya, tapi itulah melalui mahkota duri dipakainya darahnya itu memberi kuasa kutuk kemiskinan itu diputuskan. Lalu darah yang kelima tangan yang dipaku. Ya, di dalam Markus 16 ayat 18. Ya. Jadi tangan kita ini ada kuasa darah Yesus, tangannya dipaku itu mengeluarkan darah. Nah, darahnya memberikan kuasa kepada tangan-tangan kita. Coba baca Markus 16:18.
mau, dia tidak akan mempersilahkan. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Iya, tangan kita ini ada kuasa gitu ya. Tangan kita berdoa tumpang tangan akan sembuh karena ada kuasa darah Yesus ya. Yang keenam, kaki. Kaki yang dipaku mengeluarkan darah, maka kemanapun Anda pergi, tanah yang Anda injak akan menjadi milikmu. Ulangan 11 ayat 24. Di sana dikatakan, Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakinya, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerah. iya, ya, jadi kaki kita ini berkuasa loh. Kita melangkah kemana dengan yakin tanah yang kita injak akan menjadi milik siapa? Milik kita, karena ada kuasa darah Yesus. Dan yang terakhir, lambung yang tertusuk. Lambungnya luka mengeluarkan apa? Darah dan air. Lukas 4 ayat 18 gitu ya. Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurati aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. 4 ayat 18. Ya, ya, betul ya. Oke. Nah, kalau di dalam perjanjian yang lama, bahasa yang lama itu dia menyembuhkan hati yang luka sebetulnya. Ya. Nah, kenapa melalui kuasa darah Yesus, hati Tuhan Yesus yang tertusuk itu keluar darah dan itu menyembuhkan hati-hati yang luka, orang-orang yang memiliki akar kepahitan. Ya, itulah kenapa tadi Anda belajar buku tanpa kata warna merah. Ada kuasa darah Yesus. Ada 7 pencurahan darah Yesus waktu dia disalib. Mulai apa? Mulai dari keringatnya yang berubah menjadi darah, kemudian ada luka bilur, luka memar, ya, kemudian luka akibat mahkota duri, tangan yang dipaku, kaki yang dipaku, lambung yang ditusuk, gitu ya. Jadi kita ini sudah ditebus kan gitu melalui kuasa darahnya, ya. Jadi jangan lupa cerita alat peraga apapun, ingatlah satu tokoh yaitu Yesus Kristus, ya. Karena saya pernah ngajar alat peraganya canggih gitu, anaknya duduk manis. Begitu ditanya, kamu tadi kok kayaknya memperhatikan dengan baik gitu. Kamu ingat nggak ceritanya? Nggak ingat. Terus yang kamu perhatikan apa? Iya Kak, aku tertarik tadi alat peraganya bikinnya gimana ya gitu. Nah, dia lebih tertarik kepada alat peraga. Berarti tujuan kita gagal. Padahal alat peraga itu adalah jembatan. Ya. 4.000 tahun yang lalu Allah di Bukit Torsina menggunakan kemah suci kan. Ya, bait Allah sebagai apa? Sebagai alat peraga. Di situ ada 3 ruang. Ruang apa? Ruang pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Ya, itu kan gambaran tubuh kita. Karena tubuh kita ini juga bait Allah. Tubuh kita terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh makanannya apa? Iya tadi soto, ya, nogosari, ya, minum teh. Ya. Tapi kalau ruang kudus, kalau di bait Allah itu kan ada 3 ruang. Ruang pelataran itu isinya apa? Di situ ada meja korban, ya, korban bakaran, lalu ada tempat pembasuhan. Ya. Jadi orang dulu kalau mau masuk bait Allah di situ dia harus apa? Memberikan korban bakaran itu berbicara tentang apa? Tentang persembahan korban yang dilakukan oleh Yesus. Lalu baru dia mencuci kakinya. Artinya apa? Dia harus mencuci, membersihkan tubuhnya, meninggalkan dosanya. Baru dia masuk ke ruang kudus. Nah, di situ nanti ada meja roti, ada meja kaki dian, ada meja dupa kan? Ada 3 ruang. Nah, roti tadi berbicara apa? Kita menerima Yesus sebagai roti hidup, ya. Lalu ada kaki dian. Kaki dian berbicara tentang terang Yesus. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Kalau kita sudah menerima Yesus, maka hidup kita akan menjadi terang bagi dunia. Lalu baru pergi lagi ke dupa, meja dupa di situ urutannya gitu. Dari mesbah, meja bakaran, pembasuhan, dia ke meja roti, lalu ke mana kaki dian, terakhir ke meja dupa. Dupa itu mau untuk memberikan apa? Bau yang
harum. Jadi kita ini akan memberikan kehidupan yang harum untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Dulu yang boleh masuk ruang Maha Kudus hanya imam besar, karena di ruang itu ada tabut perjanjian, kan gitu ya, berisi tentang 10 loh batu firman Tuhan dan tongkat 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 Musa, tongkat Harun gitu ya. Nah, tapi melalui Yesus disalib, tirai yang memisahkan itu sudah terpisah, dan sekarang kita ini adalah bait Allah, dan Allah tinggal di dalam bait kita ya. Jadi perjanjian lama itu gambaran dari perjanjian baru ya. Jadi kita tinggal di sini, Roh Kudus akan tinggal di dalam bait Allah ya. Ada yang tahu ayatnya tentang bait Allah ya, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah? Saya lupa ayatnya ya. Tubuhmu adalah bait Allah gitu ya. Kalau nggak salah itu di dalam 1 Korintus ya. Coba boleh dibacakan? Ya. Ya. Jadi ternyata tubuh kita ini adalah bait Allah yang di dalam perjanjian lama digambarkan dengan ruang pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tubuhmu bait Allah, kamu kasih makan yang mana? Masih di pelataran apa di ruang maha kudus atau di kudus? Kalau tadi ruang pelataran tubuh, ruang kudus itu adalah jiwa, ya. Ruang maha kudus itu adalah roh, gitu ya. Jadi kalau ruang kudus berarti jiwa, makanan jiwa itu apa? Pengetahuan, kan gitu, kepintaran, ya, kebijaksanaan. Ya. Tapi kalau sudah ruang maha kudus, bagian tubuh kita yang ketiga bukan jiwa lagi, yaitu roh. Jadi makanan roh harusnya apa? Ya rohani. Ya, makanan roh apa? Firman Tuhan, memuji Tuhan, ya menyembah, makanan. Nah, pertanyaannya, kita ini lebih banyak kasih makan mana? Ruang pelataran kita atau ruang maha kudus kita, atau masih ruang kudus saja? Ya. Harusnya kita sudah berada di ruang maha kudus, karena Allah tinggal di sana, maka makanan kita harusnya makanan roh, bukan lagi makanan tubuh. Ya. Di Afrika itu kalau mendidik anaknya supaya dia dewasa, kepala suku selalu mengajak anaknya ke atas bukit gitu ya, untuk menginjak akil balik begitu. Lalu setiap sore dia melihat di situ ada, nah, Arsito tolong kamera Arsito, kayaknya mati itu ya. Nah, di atas bukit itu anak itu diajak melihat ada anjing hitam dan anjing putih sedang berantem gitu. Nah, kadang-kadang yang menang anjing hitam, besok yang menang anjing putih, besoknya lagi menang anjing hitam, besoknya anjing putih. Lalu anaknya penasaran, tanya, ayah, kenapa yang kadang-kadang menang anjing hitam, kadang-kadang menang anjing putih? Lalu ayahnya bilang apa? Ya tergantung hari itu, yang dikasih makan paling banyak anjing mana. Kalau yang dikasih banyak anjing hitam, maka yang menang berkelahi adalah anjing hitam. Nah, itu gambaran di dalam hidup kita ini ada dua anjing itu. Anjing hitam dan anjing putih. Nah, kira-kira banyak mana yang Anda kasih makan, itulah yang menang ya. Nah, saya berharap kita lebih banyak kasih makan kepada anjing putih, yaitu kehidupan roh, bukan anjing hitam yang berkaitan dengan duniawi ya. Nah, tadi alat peraga, cara metode penginjilan itu supaya kembali anak-anak mengerti, memahami inti daripada apa? Ajaran yang diajarkan, bahwa semua merujuk kepada satu tokoh, yaitu Yesus Kristus ya. Saya juga banyak bikin buku, menciptakan alat peraga dan sebagainya. Dulu kadang-kadang belum mengerti, belum banyak belajar, juga banyak menyesatkan gitu ya. Tapi semakin sini saya ingin mengingatkan Anda bahwa ingat, apapun yang Anda ajarkan, jangan lupa ditutup dengan satu nama, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi mau menggunakan pujian, alat peraga, ya. Seringkali kan yang lebih hebat alat peraganya, yang lebih hebat pembicaranya, ya, yang lebih hebat pemimpinnya, kan begitu.
wah ini pembicaranya bagus ini, lucu-lucu kan gitu. Padahal tujuannya apa? Tujuannya itu kita harus mengalami Kristus. Kalau kita menerima sesuatu kita tidak mengalami Kristus, maka semua menjadi sia-sia. Ya. Ada pertanyaan? Nah, yang online juga boleh bertanya. Ya. Ya, guru itu tipenya ada 4, gitu ya. Guru yang biasa itu cara mengajarnya dia hanya dengan memberitahu. Tapi ada guru yang baik itu cara mengajarnya dengan menjelaskan. Nah, lalu guru yang unggul itu dengan menunjukkan. Nah, guru yang luar biasa itu cara ngajarnya akan dengan cara menginspirasi. Nah, kira-kira Anda selama ini guru yang mana? Guru yang biasa, guru yang baik, guru yang unggul, apa guru yang menginspirasi? Ya, saya berharap pulang dari sini Anda tidak hanya menjadi guru yang biasa, ngajarnya hanya menunjukkan alat peraga, tapi Anda harus menginspirasi kehidupan anak-anak. Jadi dia betul-betul tertarik dengan gurunya, dia ingin melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya. Itu kan yang dilakukan Yesus Kristus. Dia menginspirasi murid-muridnya sehingga murid-muridnya meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Ya, kira-kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri, saya kembalikan lanjut ke bagian berikutnya. Silakan Bu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.